Apa sih harga emas dan perak di tahun 2026? Nah, ini estimasi untuk 1 tahun ke depan. Nah, sahabat Epichannel, di sini juga diperlihatkan bahwa di emas nanti kita ada brand gold gram, lalu di perak ada brand silver gram. Dan sahabat Epichannel, kita nanti juga menantikan akan launching brand emas dari Epi yang akan kita nantikan insya Allah di awal bulan depan. Berapa harga emas dan perak di tahun 2026? Nah, ini masa depan adalah misteri ya, sahabat Epi Channel. Jadi memang kita tidak bisa secara pasti eh, apa ya, menebak apakah harga emas berapa di tahun 2026. Harga perak berapa di 2026? Karena ya itulah masa depan adalah misteri. Tidak ada yang tahu secara pasti. Namun kalau kita lihat untuk membaca masa depan, nah ini kita eh, biasanya analis menggunakan sejarah. Nah, ini kejadian-kejadian yang sudah lampau, sehingga sejarah adalah kunci masa depan gemilang. Nah, ini nanti kita akan lihat di kemarin baru saja drone dari Rusia itu coba menyerang Polandia, yaitu anggota NATO. Nah, apakah ini juga sinyal-sinyal bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina ini akan melebar? Nah, nanti kalau kita lihat histori dari sejarahnya ketika perang, maka bagaimana harga emas dan perak? Nah, tentu masyarakat akan mengalihkan hartanya ke safe haven, yaitu emas dan perak. Nah, ini ada beberapa artikel. Nah, ini kan kita kan sebenarnya bukan bukan apa ya, analis ya. Kita ini pedagang. Nah, analis kita serahkan kepada pakar-pakarnya dan ini pakar-pakar dunia. Nah, ini berita terupdate ya di 18 September. Ini headline-nya dua bank ternama dunia yakin harga emas bisa tembus 4.000 USD per troy ounce. Nah, kalau posisi sekarang di 3.650. Nah, maka ini masih ada gap yang mungkin saja bisa jadi keuntungan kita di 350 dolar per 1 troy ounce. 1 troy ounce itu 31,1 gram. Nah, ini bisa jadi masih ada gap optimis bahwa kenaikan di tahun depan itu bisa tembus di 10% lagi, naik 10%. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan instrumen lainnya seperti deposito, lalu juga ada reksadana. Nah, ini biasanya returnnya kalau secara investasi logam itu di 5% sampai 6%. Nah, tapi ini analis dunia sudah optimis ya, minimal itu naik 10%. Nah, ini kenapa? Tentu ada syarat-syaratnya. Dan memang kalau kita tanya di diri kita sendiri ya, kalau kita melihat berita-berita di dunia, ini dunia sedang baik-baik saja atau ya memang sama-sama kita tak ketahui bahwa sedang krisis. Nah, jawabannya adalah ya dunia sedang tidak baik-baik saja. Maka peluang untuk emas dan perak naik seperti info dari analis dunia ini. Kemungkinan besar ya tembus di 4.000 itu bisa saja terjadi dan sangat memungkinkan. Lalu yang kedua ini juga ada artikel dari lokal ya. Nah, ini langsung diubah jadi rupiahnya. Nah, ini di tahun 2026 ini bisa harganya sampai 2,6 juta per gram. Nah, kalau hari ini kan secara umumnya di angka 2,1 juta ya, gitu kan. Nah, jadi kalau yang ini lebih optimis nih, 2,6, kalau 2,1 itu di sekitar 20%. Nah, ini target tahun depan kemungkinan naik 20%. Nah, kalau di grup kan kemarin kita coba bandingkan dengan tahun lalu ya, tanggal 20 September 2024 dengan 20 September 2025. Nah, itu kenaikannya cukup luar biasa ya di 40%.
Nah, jadi memang kalau ya penulis ini di 15 September itu optimis di 2,6 yaitu 20%, ya memungkinkan saja seperti itu ya. Karena kita udah bisa di 40, mungkin kalau turun bisa di 30 sampai 20%. Nah, ini dari JP Morgan. Nah, ini secara dolarnya. Nah, ini kita lihat ada update terbaru. Nah, ini paling tinggi di kuartal 4 atau akhir 2026. Nah, ini prediksinya di 4.250. Nah, ini lebih tinggi lagi ya dari tadi yang 4.000 ya. Nah, 4.250. Nah, kalau itu berarti gapnya masih ada di 600 lah ya. 600 per troy ounce ya. Atau bisa dibilang ya 20% juga tuh sama. 300 ke 620%. Nah, sahabat Epic Channel, ya ini Mas Rian mau sharing bahwa faktor yang mempengaruhi harga emas dan perak itu apa saja. Nah, yaitu yang pertama adalah supply dunia. Ini terkait tambang dan persediaan. Nah, ini juga nanti jadi isu yang luar biasa ya, ketika nanti bisa dibilang kan prediksinya nih memanas nih terkait peperangan. Nah, ketika peperangan itu terjadi, maka supply chain dari barang-barang termasuk barang tambang itu bisa saja eh, terganggu ya. Nah, sehingga ini bisa jadi katalis juga untuk harga emas naik. Lalu yang kedua tentu demand dunia, yaitu terkait dengan permintaan. Nah, di sini kalau kita lihat eh, yang menggerakkan harga ini sebenarnya bukan masyarakat ya, kalau Mas Rian bilang. Tapi central bank di negara-negara itu berebutan beli emas. Jadi bukan hanya rakyat-rakyat di dunia, tapi central bank negara gitu ya, itu berebutan. Nah, ini yang paling data dari Perkumpulan Emas Dunia ini Mas Rian dapat info itu paling besar adalah Polandia. Nah, itu Polandia dari tahun kemarin borong-borong emas. Nah, ini salah satu puzzle-nya nih ya. Kan kemarin Rusia menyerang drone-nya kepada Polandia dan Polandia sebenarnya udah cari aman dengan membeli banyak emas. Nah, lalu juga ada dari Cina juga ngeborong ya. Nah, Indonesia masih belum ada kelihatan, tapi Indonesia kan terkenal sebagai salah satu penghasil tambang emas ya terbesar lah 10 besar di Indonesia di dunia. Lalu yang ketiga adalah stabilitas ekonomi dunia terkait dengan krisis, inflasi, suku bunga. Nah, itu nanti mempengaruhi stabilitas keamanan dunia. Nah, ini perang antara NATO dengan Rusia ini masih kita tunggu update-nya. Sedangkan perang antara Israel dan Palestina, Rusia dengan Ukraina, perang dagang Amerika dengan Cina, nah itu masih berlanjut. Nah, lalu juga terkait dengan supply demand dolar USD. Dan yang terakhir ini yang sangat menentukan. Nah, yaitu di Indonesia, kita kan di Indonesia, yaitu kurs dolar USD dan rupiah. Nah, ini Mas Rian punya histori bahwa saat krisis tahun 1997, nah, lalu ke 98 dan 99, nah itu kursnya adalah dari 2.000 ke 6.000. Nah, ketika itu dialihkan atau dihitung dengan harga emas dan perak, maka harga emas dan perak selama 3 tahun itu naik 3 kali lipat. Nah, itu karena fungsi dari kurs dolarnya itu berubah. Nah, ini sekarang kurs dolar kan lagi melemah ya, itu di 16.600. Nah, ini kita lihat apakah bisa tembus 17.000 atau bahkan bisa tembus 20.000, 30.000. Nah, ini juga akan mengakibatkan harga emas di Indonesia itu akan naik. Nah, sahabat MP Channel ini bisa lihat ada grafik-grafik. Nah, kita lihat ini grafik yang sebelah kiri kanan itu terkait dengan harga emas dunia saat ini di 368.000, lalu sedangkan perak itu di 43. Lalu juga ada gold price gold silver ratio. Nah, ini gold silver ratio nanti kita akan belajar lebih lanjut ya.
Tapi ketika harga emas itu menjadi patokan, maka harga perak itu akan mengikutinya sesuai dengan gold silver ratio. Seperti itu. Dan bisa dilihat ini grafiknya harga emas dan perak ini bisa dibilang ya naik memang. Gitu. Sedangkan GSR-nya ini berubah-berubah. Nah, nanti kita akan mendalami di sesi selanjutnya terkait dengan GSR. Nah, ini hitungannya secara rupiahnya, Mas Rian coba dari estimasi para analis dunia. Nah, ini yang pertama tentu kita akan menghitungnya dengan standar di mentah ya atau bahan baku. Atau bisa dibilang dengan kalau di kita tarif buyback. Nah, ini estimasi emas tahun 2026 itu tadi paling besar di 4.250 per troy ounce. Nah, ini lihat gonjang-ganjingnya kayaknya kursnya ini bakal di 17.000. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka harga emas ini terkait dengan bahan baku itu di 2,3 juta per gram. Sedangkan kalau perak, nah ini dengan GSR di 86, nah, harga emas 2,3, maka harga perak di 27.000 per gram. Nah, ini adalah harga bahan baku atau buyback. Yang kita sama-sama tahu sekarang buyback di emas bahan baku itu di 1,950. Nah, sedangkan di perak itu di 22.000. Nah, bagaimana dengan harga produk jadinya? Nah, ini estimasinya untuk harga emas ini biasanya marginnya di 150.000, maka harga per gramnya itu mungkin di angka 2,4 atau 2,5 juta. Nah, ini sejalan nih sama perhitungan tadi analis di 2,6. Nah, lalu juga untuk perak itu kalau harga marginnya, harga produksinya itu di 10.000, maka bisa per gram itu kita nanti ketemu di 37.000. Nah, kalau kita konversikan ke 100 gram, maka di 3,7 juta per 100 gram. Nah, saat ini 100 gram itu mungkin di harga 3,4 ya setahu saya.